Halo. Hai. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa ya. Ya, untuk itu ketua kelas harap ke depan disiapkan. Ayo, Aryo. Semua bersiap. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aryo boleh duduk. Ya, sebelum dilanjut seperti biasa ya, ada pembiasaan kelas. Kita membaca surat pendek. Untuk hari ini kita baca surat Atin. Ya, kita mulai dari sekarang. A'udzubillahi syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Ya, tadi baca doa sudah, surat pendek sudah. Nah, sekarang untuk memupuk rasa nasionalis kita ya, rasa cinta terhadap Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanah
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sip. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran tentang coding ya, berpikir kompetensi untuk menyelesaikan masalah ya. Gimana keadaan kamu sekalian? Baik semua? Ya, ada yang merasa sedih? Kenapa? Talita nggak sedih? Ya, berarti alhamdulillah sekarang semuanya dalam keadaan baik. Oke. Pembelajaran kita coding dan kecerdasan artifisial tentang berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Ya, ini lanjutan dari pembelajaran yang sebelumnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, menjelaskan berpikir komputasional. Kedua, mengidentifikasi langkah menyelesaikan masalah secara komputasional. Lalu mengenal algoritma, struktur data dan repetansi data. Dan mengimplementasikan dasar pemrograman dengan Scratch. Ya, lanjut. Oke, didengarkan dulu aja. Nah, ini pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer atau diri sendiri ya. Ada yang pernah punya masalah nggak? Ada pembicaraan antara teman kamu nih, misalnya kurang sepaham sama kamu. Pernah? Nah, itu namanya masalah ya. Jadi masalah itu sesuatu yang tidak kita inginkan tapi terjadi. Nah, ini cara menyelesaikan secara komputasional. Nah, lanjut. Nih ada 4 konsep utama berpikir secara komputasional. Pertama ada dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi lebih kecil. Ya, nanti kita jelaskan, Pak Guru jelaskan. Yang kedua, abstraksi, memfokuskan pada hal penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Jadi kamu mikirnya yang penting-penting aja ya. Yang tidak penting menurut kamu tidak usah dipikirkan atau diabaikan saja. Algoritma, menyusun langkah terurut untuk solusi. Jadi ada step-step untuk mencari solusi ya. Terus pengenalan pola, menentukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah sejenis. Jadi pola-polanya dicari dulu baru diselesaikan masalahnya. Nah, ini yang algoritma. Ya, algoritma itu langkah-langkah atau aturan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Ada contohnya, resep masakan, terus langkah mengerjakan ujian. Nah, untuk resep masakan nih, ada yang pernah memasak mie instan? Langkah-langkahnya apa dulu? Ya, kompornya dinyalain dulu enggak?
Ya, kompornya dinyalain, terus taruh air di mana naronya? Di panci. Terus tunggu sampai mendidih. Habis mendidih, dimasukkan mie instannya. Ya, boleh bumbunya, minyaknya segala macam. Nah, setelah tunggu beberapa saat minyak matang, langsung taruh di mangkok ya atau piring. Nah, itu langkah-langkah atau aturan terstruktur dari algoritma. Jadi step dan step berurutan ya, dari awal sampai akhir. Nah, dalam komputer algoritma juga digunakan untuk memberi instruksi yang jelas kepada mesin. Ya, nanti kita ada permainan Blockly ya. Itu sudah beberapa, ada laptop ya, Chromebook, nanti kita buka gamenya atau permainannya yang di dalam Chromebook. Lanjut. Optimasi penjadwalan. Ini untuk mengatur waktu untuk berbagi kegiatan agar efisien. Ini masih belajar berpikir algoritma ya. Misalnya nih, kamu belajar ada jadwal pelajarannya tidak? Ada ya. Biar pelajarannya sesuai ya, ada step-stepnya dalam pembelajaran, biar ilmu yang kamu dapat istilahnya sesuai dengan materi yang diajarkan di kelas ini. Terus bisa dilakukan seri bertahap atau paralel atau bersamaan. Contoh, menjemur pakaian sambil membersihkan rumah. Ada yang pernah bantu-bantu ibu di rumah? Ya, misalnya habis nyuci piring, langsung angkatin baju atau setrika baju. Ada yang setrika baju? Bisa. Ih, pinter. Ternyata rajin-rajin di kelas ya. Di sini anak-anaknya rajin-rajin. Lanjut ke struktur data. Halo. Cara menyimpan dan mengatur data agar lebih mudah digunakan. Contoh, daftar belanja atau daftar hadir. Dalam informatika, list write table. Misalnya nih, daftar hadir nih. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ya, Nopal, Akmal ya. Itu Pak Guru biasanya buat atau dicatat di absensi agar tahu yang hadir hari ini siapa saja ya. Ini contoh struktur data. Terus representasi data, yaitu cara menyajikan data agar mudah dibaca dan dipahami. Bentuknya tabel, grafik, diagram, teks. Contohnya, hasil survei warna kesukaan ditampilkan dalam diagram batang ya. Jadi ada struktur diagramnya, itu hasil surveinya, berapa orang yang suka warna merah, berapa yang suka warna kuning, biru dan sebagainya, ditampilkan secara diagram batang ya, biar mudah melihatnya. Literasi bahasa Indonesia. Ini masih terstruktur ya. Misalnya surat resmi digunakan untuk kegiatan formal seperti izin, undangan resmi. Kalau misalnya nih, kamu membuat surat resmi kan harus terstruktur ya. Harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi ada salam pembuka, terus ada isi
dari surat. Misalnya kalau surat izin berarti menerangkan kalau kamu izin tidak masuk. Terus terakhir salam penutup. Terus ada juga surat pribadi, digunakan untuk komunikasi personal. Pemahaman literasi membantu membuat pesan tertulis agar jelas dan efektif. Lanjut. Nih, algoritma dasar pemrograman. Saya akan jelaskan tentang pemrograman. Pemrograman adalah proses membuat instruksi yang dipahami komputer. Pemrograman visual mempermudah dengan blok kode. Script digunakan untuk membuat animasi game dan cerita interaktif. Nah, sekarang kita akan praktek ya dengan membuka web Blockly di Chromebook masing-masing yang sudah disiapkan. Mas, bagaimana caranya menjalankan seseorang, Mas? Yang gambar orang. Ya. Nah, contoh nih. Di sini ada gambar orang. Orangnya akan menuju tempat di depannya nih yang merah ya. Biar dia maju berarti harus ada perintah. Perintahnya apa? Jalan ke depan. Move forward. Nah, di sini ada satu nih, tambah lagi satu di bawahnya. Udah, nih maju. Ya, terus pencet run program, Nah, dia menuju ke arah yang merah. Sampai level berapa? 3. Iya, berarti bisa ya. Kalau kamu sampai level berapa? 3 juga. Yang lain gimana? Yang lain? Saya nggak ada. Saya level 4. Aku bisa nomor 3. Ini Lintang level berapa, Tang? 4. Nah, coba lagi ya. Ya, gimana tadi gamenya? Bisa kan? Bisa. Nah, selain menggunakan aplikasi ya, game atau Chromebook, Pak Guru ada permainan yang bisa kamu lakukan di luar ruangan tanpa menggunakan laptop atau Chromebook ya. Namanya ular tangga. Ada yang pernah main ular tangga tidak? Belum? Ada yang sudah pernah main ular tangga belum? Sudah. Ya, untuk praktek memainkan ular tangga Pak Guru butuh 4 orang. Siapa aja 4 orang? Angkat tangan. Ya. Ya, sini. Kita keluar dulu ya sebentar ya. Nah, yang lain lihat videonya saja, oke?
Ya, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ya, gimana? Apa aja kira-kira yang bisa kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Tentang algoritma, ada yang bisa jelasin algoritma itu apa? Iya, Siti, coba jelaskan tentang pembelajaran komputasional. Berpikiran komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diselesaikan oleh komputer. Oke, ya tepuk tangan buat Siti semuanya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Untuk itu Ketua Kelas Aryo silakan maju ke depan. Ya. Semua bersiap. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Watawasau bil haqqi watawasau bil sabri sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk Aryo ya. Ya, kita berjumpa lagi di pelajaran besok ya.